Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai infeksi TBC. Nah, Dokter Elsa dan juga Dokter Putri, tadi Dokter Putri terhenti di resiko kalau tidak atau terputus menelan obat ya dok ya. Apa aja itu dok resikonya? Iya, jadi pengobatan TBC ini sangat penting ya. Kalau misalnya pengobatannya tidak tuntas atau pengobatannya tidak selesai, itu bisa berisiko untuk menularkan orang lain juga. Artinya kan kuman TB-nya masih ada di dalam tubuh pasien tersebut. Berisiko untuk menularkan ke orang lain, dan yang lebih parah juga adalah ke diri sendiri juga komplikasinya. Karena kuman TB-nya masih ada, bisa berjalan kemana-mana ke organ yang lain. Yang awalnya dari paru saja ternyata sudah keluar dari sana, bisa ke tulang, bisa ke kulit, tadi ya bisa juga tembus ke barrier otak, bisa jadi meningitis TB, dan ada juga ya kalau misalnya lagi hamil itu juga bisa berbahaya ke janin yang dikandung. Baik, terima kasih Dokter Putri dan juga Dokter Elsa tadi ya sudah menjelaskan secara detail dan juga jelas begitu ya. Nah dok, kita beralih ke pertanyaan karena ini pemirsa di rumah sudah bertanya melalui Instagram @tvrbengkulu pada ini dok, mungkin bisa siapa dokternya boleh memilih lebih dulu? Siapa? Silakan. Dari awal aja kali ya. Iya dari awal. Yang awal ya, Iya, dok, ketika pengidap TB sedang hamil, apakah bisa mempengaruhi kesehatan janinnya? Itu dok pertanyaannya, mungkin boleh langsung dijawab silakan. Ya, tadi sudah dijawab ya, sudah disinggung kalau misalnya lagi hamil itu bisa mempengaruhi janinnya karena kuman TB itu kan dia kuat sekali. Jadi kalau tidak mendapatkan pengobatan TB itu bisa juga anaknya tertular TBC juga nanti. Jadi harus diperiksa juga nanti ketika lahir. Jadi harus diperiksa juga ya dok ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dok, apakah orang yang sudah sembuh dari TB bisa kembali mengalami sakit TBC dok? Ya, jadi kalau emang sebelumnya udah dari TB, kemungkinan besoknya kena TB lagi. Ini ceritanya sudah tuntas ya, pengobatannya 6 bulan. Apakah bisa kena TB lagi? Bisa. Karena dia faktornya, faktor lingkungan, faktor PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya. Dan jangan salah, ada juga kata-kata yang TB, kuman TB-nya dorman atau dorman ya, atau tidur. Jadi ketika seseorang itu imunitasnya bagus, dianya masih tidur ibaratnya ya kumannya. Tetapi saat imunitasnya itu turun atau tidak baik, maka TB ini dianya akan menginfeksi seseorang tersebut. Jadi kemungkinan untuk dianya itu terinfeksi kembali pasti ada. Oh, jadi memang orang dengan imunitas tinggi itu kumannya tetap ada di dalam ya dok ya? Jadi itu hanya tidur saja. Jadi Bisa makanya jadi. pun kalaupun sebaiknya itu memang harus dicek langsung ya dok ya. Karena walaupun tanpa gejala dia juga bisa terkena TB itu tadi ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Elsa. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini dari Apriani Jess _ izin bertanya dok, kalau masalah infeksi TBC itu penyebabnya keseringan apa? Terus tips and tricks biar nggak kena infeksi TBC dong dok? Gitu. Iya. Mungkin silakan. Sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan yang kemarin sangat heboh yaitu corona ya. Iya. Jadi disebabkan karena kalau itu dari virus, kalau ini dari bakteri. Nah, yang tips dan triknya itu tadi kalau misalnya kita batuk, kalau bisa kita tutup, kemudian pakai tisu dibuang. Karena kita nggak pernah tahu apakah di diri kita ini ada kuman itu atau enggak. Terus kalau kita biasanya dibiasakan dengan PHBS, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah berkontak dengan orang, itu tetap harus dilakukan karena kita nggak pernah tahu ya, salaman dengan orang yang mungkin dia menutup mulut ketika batuk, nggak cuci tangan bisa menempel juga di tangan kita. Kemudian jaga jarak tadi ya, jaga jarak kurang lebih 1 meter ketika ngobrol karena penularannya itu bisa melalui droplet. Di droplet itu ada kuman TB, bisa jadi nanti terinfeksi itu sangat mungkin. Kemudian itu tadi ya pakai masker kalau kita lagi batuk atau kita lagi demam karena kita nggak pernah tahu kuman apa, virus apa yang ada di dalam tubuh kita. Kalau penyebabnya dari Mycobacterium tuberculosa itu bakteri, untuk tips dan triknya itu tadi PHBS sama lingkungan ya, kebersihan lingkungan.
Baik, terima kasih Dokter Putri. Nah, untuk terapinya sendiri tadi disampaikan terapinya dengan obat ya Dok ya. Apakah ada terapi-terapi luar atau misalnya orang dengan alergi obat? Itu gimana Dok? Iya, jadi kalau untuk obat anti TB atau OAT ini dia ada lininya, dan juga kalau memang ada nanti efek sampingnya ya. Jadi harus ditekankan juga sebelum kita memberikan terapi ke pasiennya, kita biasanya akan menjelaskan kalau OAT ini dia memiliki efek samping. Yang paling sering itu tadi gatal-gatal. Yang kedua misalnya dia buang air kecilnya sedikit berwarna merah, seperti itu ya. Itu memang hal-hal yang sering terjadi, memang efek samping dari pengobatannya. Kalau memang ada, memang tidak bisa satu jenis obat yang diminum, nanti akan diganti change dengan pengobatan yang lainnya. Tapi masih dalam lingkup OAT ya, obat anti TB seperti. Baik, terima kasih Dokter Elsa dan juga Dokter Putri sudah lengkap sekali semuanya. Semoga ini bisa mengedukasi saya dan juga pemirsa di rumah dan terhindar dari penyakit TBC ini. Baik, terima kasih ya Dokter. Pemirsa, akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap sehat selalu.